Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada berbahagia ini saya Fazlur Rahman, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 2. Pada kesempatan yang berbagi ini, saya akan mempresentasikan tugas individu saya sebagai pengganti UTS dengan mata kuliah Ilmu Tasawuf, dosen Pak Bayu Mujrimin MPDI, dengan materi pembentukan akhlak ataupun faktor-faktor pembentukan akhlak. Islam adalah agama yang sangat mementingkan akhlak daripada masalah lain, kerana misi Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hal itu dapat kita lihat pada zaman jahiliyah, kondisi akhlak yang sangat semeraut, tidak karuan. Mereka melakukan hal-hal yang menyimpang seperti minum khamar dan berjudi. Hal-hal tersebut mereka lakukan dengan biasa, bahkan menjadi adat keturunan untuk generasi setelah mereka. Kerana kebiasaan ia telah turun-temurun, maka pada awal pertama Nabi Muhammad SAW mengalami kesulitan. Berbicara masalah pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan, kerana banyak sekali jumpai pendapat para ahli yang menyatakan bahawa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Muhammad Atiyah Al-Abrashi misalnya mengatakan bahawa pendidikan budi pekerti dan akal adalah jiwa tujuan pendidikan Islam. Demikian pula Ahmad Marimba berpendapat bahawa tujuan utama pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup setiap Muslim, yaitu untuk menjadi hamba Allah, yaitu hamba yang percaya dan menyerahkan diri kepadanya dengan memeluk agama Islam. Selanjutnya, ada pula pendapat yang mengatakan bahawa akhlak adalah hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan, perjuangan keras dan sungguh-sungguh. Kelompok yang mendukung pendapat yang kedua ini umumnya datang dari ulama-ulama Islam yang cenderung pada akhlak. Ibnu Mashkawi, Ibnu Sina, Al-Ghazali dan lain-lain, termasuk kepada kelompok yang mengatakan bahawa akhlak adalah hasil usaha muktasabah. Al-Imam Al-Ghazali misalnya mengatakan sebagai berikut: "Law kanatil akhlaqu la taballu taghayyiru la batalatil wasaya wal mawa'idha wat ta'dibatu wa lima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam husinu akhlaqukum." Yang artinya, seandainya akhlak itu tidak dapat menerima perubahan, maka batallah fungsi wasiat, nasihat dan pendidikan, dan tidak ada pula fungsinya hadis Nabi yang mengatakan perbaikilah akhlakmu sekalian. Pada pernyataan lapangan usaha pembinaan akhlak melalui berbagai lembaga pendidikan dan melalui berbagai macam metode harus dikembangkan. Demikian, pembentukan akhlak dapat diartikan sebagai usaha sungguh dalam rangka bentuk anak dengan menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan yang program dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Potensi rohaniah yang ada di dalam diri manusia dibina secara optimal dengan cara dan pendekatan yang tepat. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak pada khusus dan pendidikan pada umumnya, ada 3 aliran yang amat populer. Yang pertama adalah sistematisme, yang kedua adalah empirisme, yang ketiga adalah konvergensi. Langsung saja kita masuk untuk membahas beberapa aliran, yaitu yang pertama adalah menurut aliran empirisme, bahawa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berubah, kecenderungan, bakat, akal dan lain-lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan pada yang baik, maka
dengan sendirinya orang tersebut menjadi lebih baik. Aliran ini tempatnya begitu yakin terhadap potensi batin yang ada di dalam diri manusia, dan hal ini kelihatan erat kaitannya dengan pendapat aliran Antuatisme. Menurut aliran empirisme, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan lebih begitu percaya kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan pengajaran dalam hal pada aliran konvergensi berpendapat bentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, itu pembawaan, misi anak, dan faktor yang di luar, itu pendidikan dan pembinaan. Yang ketiga, menurut aliran konvergensi berpendapat pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar, yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Pendapat ini terdapat sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dipahami dari ayat berikut yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan pengetahuan kesempurnaan, dan memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dan adapun perumpamaan di atas dapat ditarik dari garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak secara umum, yaitu ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi secara umum, yaitu yang pertama adalah manusia. Manusia selalu makhluk Allah yang istimewa dengan kelainan-kelainannya dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, memiliki berlebihan dan juga kekurangan-kekurangan tertentu. Bahkan hanya kepada dengan makhluk lainnya yang membedakan manusia dengan makhluk lain, terutama terletak pada akal budinya, dapat tertawa, mempunyai bahasa dan kebudayaan, memiliki kekuasaan untuk mendudukkan binatang, bertanggung jawab dan berilmu pengetahuan. Yang kedua adalah insting. Setiap kelakuan menurut manusia lahir pada suatu kehendak yang digerakkan oleh naluri atau insting. Naluri merupakan terbiat yang dibawa manusia sejak lahir, jadi merupakan suatu pembawaan asli. Dalam bahasa Arab disebut ghariza atau fitrah, yang dalam bahasa Inggris disebut insting. Yang ketiga adalah adat atau kebiasaan. Setiap manusia, setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam membentuk yang sehingga mereka menjadi kebiasaan. Abu Bakar Zikir berpendapat perbuatan manusia apabila dikerjakan secara berulang-ulang sehingga mereka melakukan itu dinamakan adalah kebiasaan. Yang keempat adalah keturunan. Berpindahnya sifat-sifat tertentu dari pokok orang tua pada cabang anak keturunan. Sifat-sifat asasi anak merupakan keturunan sifat-sifat asasi orang tuanya. Kadang-kadang anak itu mewarisi sebagian besar dari salah satu sifat orang tuanya. Manusia berpendapat warisan fisik, mental, mulai bersifat-sifat umum sampai bersifat khusus. Yang kelima adalah lingkungan. Salah satu faktor menentukan melakukan sebuah orang untuk masyarakat adalah lingkungan milieu. Milieu adalah suatu yang melingkungi suatu hidup, misalnya tumbuhan, keadaan tanah, udara, dan lingkungan dan pergaulan manusia. Alhamdulillah, cukup sekian presentasi saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan yang mendengarkannya mudah-mudahan bisa untuk memahaminya. Kurang lebih saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.